Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah Daud dan Mephiboset. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 2 Samuel pasal 4 ayat 4, demikian bunyinya. Yonatan, anak Saul, mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Saudara-saudari, ada satu perkara yang perlu kita perhatikan, yaitu Saul, kakek Mephiboset, adalah musuh Daud. Karena itu, inang pengasuh Mephiboset mengira bahwa Daud akan membalas dendam kepada anak itu dan membunuhnya. Namun, karena dia terburu-buru melarikan diri, anak itu terjatuh sehingga menjadi timpang. Hari ini, manusia telah menaruh sikap salah paham yang besar terhadap Allah, yaitu mengira Allah membenci manusia. Manusia mengira entah berapa banyak perbuatan baik yang harus ia lakukan baru bisa membuat Allah menghentikan amarahnya. Banyak orang berpikir, aku harus terlebih dahulu melakukan pekerjaan baik baru bisa diperkenan Allah. Tetapi Alkitab memberitahu kita bahwa Allah tanpa alasan dan tanpa sebab mengasihi kita. Di hadapan Allah, kita sebenarnya sama sekali tidak mempunyai kedudukan, tidak patut mendapatkan rawatannya. Tetapi kita memiliki Yonatan kita, yaitu Yesus Kristus. Karena dialah Allah memperlakukan kita dengan kasih karunia. Kita bisa beroleh selamat karena di hadapan Allah kita telah memiliki Tuhan Yesus Kristus. Bukan Mephiboset yang mencari Daud, melainkan Daud yang menyuruh orang mengambil Mephiboset. Bukan kita yang mencari Allah, melainkan Allah yang mengutus anaknya datang ke dunia mencari kita, membawa kita kembali ke hadapan Allah. Oh, jika kita mengetahui betapa Allah mengasihi kita, kehidupan kita akan mengalami perubahan yang betapa besar. Janganlah Anda mengira Anda perlu melakukan sesuatu untuk mengambil hati Allah, melakukan sesuatu untuk mendapat perkenannya. Ketahuilah, Dia mengasihi Anda. Dia mau Anda beroleh selamat. Dia tidak memerlukan Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan hatinya. Pandanglah kepada salib, Anda segera tahu bahwa Dia mengasihi Anda. Janganlah Anda salah paham terhadap hati Allah. Yesus sudah mati menggantikan Anda. Fakta ini sudah menyingkapkan hati Allah kepada Anda. Tadinya Mephiboset hanya memiliki ketakutan. Begitu dia sendiri mengenal perlakuan Daud yang penuh belas kasihan itu, barulah dia mengenal dirinya sendiri. Saudara-saudari, selanjutnya sampai di ayat 13 dikatakan, Mephiboset tetap makan sehidangan dengan raja, meskipun kedua kakinya timpang. Duduk makan sehidangan dengan raja dan kaki yang timpang adalah dua fakta yang berbeda. Memang kedua kakinya timpang, tetapi itu berada di bawah meja. Yang ada di atas meja, itulah yang harus kita makan. Artinya, kita tidak perlu melihat diri sendiri. Lihatlah yang Allah berikan, betapa limpahnya. Jika mata kita senantiasa memandang kepada Tuhan, kita akan semakin mulia. Barulah serupa Dia. Sebaliknya, jika kita memandang diri kita sendiri,
kita akan seperti Mefiboset yang timpang kedua kakinya. Saudara-saudari, kalau kita sampai kepada pasal 21 ayat 7, di sana dikatakan, tetapi raja merasa sayang kepada Mefiboset bin Yonatan bin Saul, karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Inilah akhir dari orang yang timpang. Boleh dikatakan bahwa sampai ajalnya Mefiboset tidak mati terbunuh. Perkara ini memberitahu kita bahwa setiap orang yang sudah beroleh selamat pasti tidak akan binasa lagi. Haleluya. Jika Daud dari awal hingga akhir bisa melindungi Mefiboset, apakah Allah tidak bisa melindungi kita sampai pada kesudahannya? Saudara-saudari, Yohanes 10 ayat 28 dan 29 mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Haleluya. Begitu kita beroleh selamat, selamanya kita beroleh selamat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa, yang melampaui dugaan kami. Sering kami salah paham terhadap-Mu, namun Engkau tetap mengasihi kami. Tuhan, singkapkanlah selubung hati kami, supaya kami hanya melihat diri-Mu yang mulia, dan supaya kami semakin mengenal dan mengalami kasih-Mu yang telah mengangkat kami sedemikian rupa dari lembah maut, sehingga kami dapat semulia dengan diri-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Semua respon beserta pertanyaan juga bisa dikirimkan langsung melalui Facebook kami di Arus Hayat Voice atau melalui email di arushayatvoice@gmail.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua.